Halo, jumpa lagi dengan Saham Store Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi baik-baik ya, sehat walafiat. Hari ini saya akan mengangkat sebuah topik terkait dengan harapan atau target IHSG mencapai poin 8.000 pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ya. Namun faktanya bahwa pasar tidak begitu menggembirakan ya hingga saat ini, dan review bulan Juli menandakan bahwa sampai saat ini pasar masih digerakkan oleh saham-saham lapis kedua, sementara indeks LQ45 masih tertinggal ya. Dan karena itu, maka untuk mencapai target atau harapan 8.000 itu, kita seyogyanya atau masih berharap pada aksi atau lanjutan aksi dari para trader ya, yang memiliki motivasi lebih ke perdagangan jangka pendek ya, menanti aksi lanjutan para trader, dorong IHSG lampaui poin 8.000 di tengah sentimen negatif ya. Apa sentimen negatif itu? Dari dalam negeri minggu ini akan ada rilis pertumbuhan PDB yang menurut beberapa kalangan tidak akan melampaui angka 5%, dan saya setuju ya, karena sampai kuartal ketiga belanja pemerintah, belanja konsumen, dan belanja lembaga eh, pendukung rumah tangga itu tidak begitu menggembirakan ya, karena pemerintah masih ngerem belanja APBN, efisiensi, kemudian belanja konsumen masih rendah karena daya beli konsumen masih rendah, dan demikian juga belanja lembaga ya secara keseluruhan. Ya, secara tradisi bahwa pertumbuhan belanja konsumen atau konsumsi itu sekitar 62% menyumbang PDB, maka dengan pertumbuhan yang di bawah 5%, nah, kalau rata-rata di kondisi normal setahu saya antara 4,9 hingga 5,1%, saya kira dalam periode ini masih di bawah 5%, mungkin 4,8%, sehingga pertumbuhan PDB masih di kisaran angka antara 4,8 hingga 4,9% menurut saya ya. Nah, ilustrasi di bawah ini menunjukkan tabel bahwa IHSG tertinggal dari segi return hingga Juli ya, dibanding dengan Juni bulan sebelumnya, month on month return 2,31%, sementara IHSG mencapai 8% dan DI30 mencapai 7,3% ya. Demikian juga ini tidak didukung dengan aktivitas transaksi yang memadai, bahwa tendensinya saham-saham LQ45 sedikit dijauhi ya, secara 3 bulan terakhir ya, ada penurunan volume transaksi, value transaksi maupun frekuensi transaksi ya, sehingga aktivitas transaksi di bursa lebih diramaikan oleh saham lapis kedua atau yang tidak termasuk dalam kelompok LQ45 maupun kelompok J30 ya. Dan dengan demikian, untuk mencapai target 8.000 dalam waktu yang hanya 2 minggu efektif ke depan, kita berharap dari aksi para trader jangka pendek, atau mungkin lebih pragmatisnya, kita berharap pada saham-saham konglomerat ya, untuk bisa memberikan kontribusi pencapaian angka 8.000 ya. Lalu sekalian, itu highlightnya seperti itu. Kembali saya ingatkan bahwa ini adalah pendapat pribadi yang tidak ditujukan untuk mengaruhi, mengajak, atau merekomendasikan Bapak Ibu untuk membeli, menjual saham tertentu. Bapak Ibu harus memperhatikan seluruh informasi yang relevan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Kemudian highlight berita yang ada kemarin, yang minggu kemarin ya, IHSG ditutup menguat moderat ya, JIE tampak lebih tinggi, ketika bursa regional Asia sebagian besar melemah ya, dan ini menurut saya ini sebuah kejutan juga. Di awal bulan Agustus ini indeks menguat cukup tinggi ya, padahal sentimen globalnya itu ada tekanan akibat dari ditahannya Fed rate, kemudian penguatan dolar ya, dan rupiah melemah hingga kisaran 16.500 ya. Namun ini menurut saya ini adalah technical rebound yang rawan koreksi pada minggu ini ya. Nah, beberapa berita yang saya ungkap, saya kira nggak usah bacakan satu persatu ya. Nah, ini fenomena kenaikan harga saham yang tinggi juga mungkin berasosiasi dengan ada berita rame-rame perusahaan Amerika buyback saham sampai rekor ya. Kalau tidak salah hingga angkanya
1 triliun US dollar dan ini rekor di era modern ya. Jadi artinya perusahaan di Amerika juga memandang bahwa perlu adanya efisiensi modal ya, sehingga mumpung harganya lagi turun, maka para stakeholder perusahaan di sana melakukan pembelian kembali sahamnya ya. Nah, ini tanda-tanda ada kelusuan ekonomi ya. Yang kedua, saya ingin sedikit mengulas berita bahwa tarif Amerika Serikat hingga revisi relaksasi impor membuat PMI manufaktur naik ya. Nah, ini seorang pejabat di Kementerian Perindustrian masih juga menginterpretasikan data PMI yang keliru menurut saya ya. Jadi indeks PMI itu adalah indeks difusi ya, bukan indeks yang sifatnya trending dengan nilai dasar tertentu seperti indeks harga saham gabungan ya. Maaf, jadi itu angkanya trending dari nilai dasar 100 pada sekitar tahun 95 yang sekarang di kisaran 7.500 ya, itu trending menguat atau melemah ya. Sementara indeks PM ini indeks difusi, tidak trending sifatnya. Dia bergerak dari bulan ke bulan dengan membandingkannya angka 50 yang netral. Jadi angka 50 itu tidak ada perubahan, tidak kontraksi, tidak ekspansi. Nah, sehingga kalau 1 bulan, ini kan bulanan Bapak Ibu ya, PMI bulanan. Pada bulan Juli angkanya di sekitar 49, berarti itu kontraksi. Bukan dibandingkan dengan bulan lalu yang 47 atau 48. Bukan ada penaikan, bukan. Cara membacanya bukan seperti itu, karena setiap bulan menjadi dasar penghitungan bulan berikutnya. Jadi bulan-bulan berikutnya nanti akan berdasarkan bulan Juli yang nilai dasarnya adalah 50. Sehingga apa yang terjadi bahwa interpelasinya kita tetap ada kontraksi kegiatan manufaktur ya, pengadaan tenaga kerja, pembelian bahan baku bahan mentah ya, penggunaan jam kerja itu melemah dan ini menandakan permintaan yang menurun ya. Demikian bagus sekalian. Dan kemudian masuk ke review bulan Juli ya, dari sisi pertumbuhan indeks ya, bahwa bulan Juli terhadap bulan Juni terjadi kenaikan yang tajam untuk IHSG secara keseluruhan, namun LQ45 menaik atau menguat hanya 2,31% dan J30 lebih unggul sebesar 7,31% ya. Nah, saya bacakan saja biar nggak kemana-mana Bu ya, biar lebih efektif. Kenaikan tajam indeks pasar posisi 31 Juli 2025, kenaikan bulanan yang jauh melampaui kenaikan tahunan ya, kenaikan tahunannya 3,15% ya year on year, mulai 8,04%, menandakan optimisme pertumbuhan indeks pada paruh kedua tahun 2025 ya. Indeks LQ45 yang tertinggal dalam 3 bulan terakhir ya, eh, diduga akan menjadi penggerak pasar ke depan, kecuali ada risk event tak terduga atau risiko katastrofik ya. Jadi kalau kita menargetkan pada 17 Agustus atau hari kerjanya 15 Agustus itu angkanya 8.000, maka kita membutuhkan perubahan atau return 6,89% point to point dari posisi 31 Juli hingga 15 Agustus ya. Jadi dalam 2 minggu hingga mencapai 6,89 return ini memang berat ya kalau kita mengharapkan dari indeks atau saham-saham blue chips ya yang pergerakannya relatif tidak tinggi ya, relatif tidak tinggi kecuali saham-saham yang diburu para trader ya, jadi yang mengesampingkan atau sementara meninggalkan isu-isu fundamental ya. Tapi mudah-mudahan ini tercapai secara umum ya, kita mengharapkan adanya pergerakan saham-saham blue chips, namun sebenarnya saya berharap para trader kembali aktif memperdagangkan saham-saham dengan volatilitas tinggi dengan expected return yang tinggi ya. Kemudian dari segi volume transaksi, ada penurunan volume transaksi secara bulanan dan secara 3 bulanan juga menurun untuk LQ45 ya, meskipun secara keseluruhan ada peningkatan. Ini semakin mengkonfirmasi, membuktikan bahwa saham-saham yang meramaikan bursa adalah saham-saham non LQ45 dan utamanya adalah saham-saham pendatang baru ya, yang baru listed di bursa sebanyak 8 saham ya bulan Juli, dan ini kita mengharapkan pada bulan Agustus ini masih ada kontribusi dari saham-saham baru, utamanya dari para trader yang associate atau yang terkait dengan stakeholder di konglomerasi bisnis ya. Penguatan indeks yang tajam pada Juli 2005 tidak dibarengi dengan kenaikan volume transaksi.
Namun perubahan 3 bulanan masih positif kecuali LQ45 ya, 3 bulanan positif kecuali LQ45 ada. Kemudian ini mengindikasikan kedalaman aktivitas transaksi yang rendah ya. Jadi kedalaman itu termasuk di dalamnya perubahan value, volume dan frekuensi ya. Transisi kenaikan transaksi pada saham blue chip. Jadi ada masa transisi pada paruh kedua menuju transaksi yang lebih kuat pada saham-saham blue chip ya. Namun tampaknya tidak bisa segera kita saksikan ya dalam waktu jangka pendek ini. Pasar diduga akan didorong oleh saham blue chip bulan ini dan bulan-bulan depan ya, kecuali bila ada risk event tak terduga atau risiko katastrofik ya, ini dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi mengejar target, katakan sebuah target 8.000 per 15 Agustus, rasanya agak sulit, kecuali kembali saya katakan ada kontribusi dari para trader dengan saham-saham dengan volatilitas yang tinggi ya. Kemudian dari sisi value juga demikian halnya, ada penurunan value transaksi ya, namun dalam 3 bulan terakhir ada peningkatan secara IHSG, secara LQ varial sama LQ masih menunjukkan penurunan ya. Karena dengan tendensi penurunan volume, nilai transaksi pun menurun. Fenomena ini menunjukkan pelaku pasar lebih menyukai dalam tanda petik ya, lebih risk appetite-nya lebih ke arah saham-saham dengan volatilitas tinggi yang non LQ45. Saham-saham lapis kedua yang ditengarai memiliki karakteristik fluktuasi harga volatilitas yang tinggi dan mengesampingkan kinerja fundamentalnya. Pada bulan-bulan mendatang hal sebaliknya diyakini akan terjadi ya, karena ada stimulasi dari belanja pemerintah yang meningkat ya, ada beberapa paket insentif fiskal maupun non fiskal dan seterusnya ya, sehingga kegiatan konsumsi, investasi, ekspor diyakini akan naik ya, dan akan mendukung saham-saham LQ45 atau saham-saham blue chips ya. Kemudian dari segi frekuensi transaksi demikian halnya, ini memang indikator aktivitas transaksi di bursa adalah frekuensi ya. Tampak secara keseluruhan indeks diramaikan aksi pelaku pasar yang lebih ke lapis kedua karena LQ45 terjadi penurunan, demikian juga J30 ya, khususnya 3 bulan terakhir. Penurunan frekuensi transaksi saham LQ45 dan J30 pada bulan Juli mengkonfirmasi kedalaman transaksi yang rendah ya. Pasar masih digerakkan oleh saham-saham lapis kedua, saham-saham pasca IPO dan yang berasosiasi dengan konglomerasi bisnis ya. Jadi para trader mungkin lebih appetite dengan saham-saham konglomerat lah gitu kayak gitu ya. Target IHSG 8.000 bisa saja dicapai dalam waktu dekat, namun hendaknya atau harus didukung dengan transaksi yang berkualitas, transaksi dengan kedalaman volume, value, dan frekuensi ya, pada saham-saham blue chips, kinerja fundamental yang baik, dan likuiditas pasar yang tinggi. Ini harapan saya ya. Namun kita pragmatisme di lapangan, tentu saja kita juga menanti aksi para trader yang bisa menjadi booster kenaikan IHSG hingga 8.000 tadi ya. Kemudian ini sebagai salah satu pertimbangan buat para trader bahwa seperti biasa saya sampaikan, saham-saham dengan volatilitas tinggi satu sisi adalah risiko, tapi bagi para trader saya meyakini adalah sebuah peluang untuk meraih cuan ya. Jadi namun harus hati-hati dengan saham-saham dengan volatilitas tinggi atau dispersion harga yang tinggi. Sebelumnya saya gunakan istilah range ya, sebenarnya itu adalah dispersi atau tingkat sebaran harga saham ya. Ini tentu saja berbeda dengan volatility, karena volatility ini saya menggunakan data return ya. Jadi datanya lebih stokastik, lebih memperhatikan segi-segi statistik, scarcity ya yang saya jaga ya. Sementara ini tidak memperhatikan kaidah statistik yang umum ya, karena ini datanya juga mingguan ya. Namun ini bisa memberikan sinyal saham-saham dengan risiko tinggi, namun juga peluang yang tinggi ya. Tempat saham-saham yang relatif baru listing CDIA ya, dan koin ya, ini mulai menurun dispersionnya. Bapak Ibu bisa perhatikan secara sama ya, secara sektoral ya. Ini ada target price sama stop loss sektoral, kemudian ini indeks konstituen ya. Dari semua ini yang 20 saham ini tampak bahwa LQ45 hanya 4 dan J30 hanya 5 ya, dan 20 saham. Kemudian saham-saham blue chips yang saya sortir
Ya, ada 12 ya, sesuai dengan kriteria pemilihan saham-saham yang blue chip. Blue chip itu artinya kapitalisasi pasar yang tinggi, namun kinerja juga tinggi ya. Kinerja maksudnya kinerja fundamental dan kapitalisasi atau likuiditas pasar yang tinggi ya. Ya, ini kapitalisasi yang di atas bobot 0,1%, kemudian historical return-nya masih di bawah 10%, artinya ada peluang untuk kenaikan harga yang relatif tinggi gitu ya. Ya, dia relatif tertinggal dalam 3 bulan terakhir, bahkan tahun 2025 year to date, ini saham Bank Mandiri masih tertinggal jauh ya. Jadi ada momentum pembelian mestinya kan, jadi ada momentum overbought ya, maaf, oversold ya. Jadi ada momentum untuk kenaikan saham-saham perbankan terlepas dari isu fundamental kinerja keuangannya relatif menurun ya. Kemudian dari segi volatilitas kurang dari 3, baik bulanan maupun 3 bulanan. Ya. Dan Freeman statistiknya masih di bawah 2 betanya. Average value-nya di atas 10 miliar per hari, kemudian average frekuensinya di atas 3.000 transaksi per hari ya dalam seminggu terakhir, kemudian volatilitasnya di bawah 100% untuk one month dan 3 month frekuensi, dan Bapak Ibu bisa lihat mana saham yang net buy ya ini, kemudian mana saham yang net sell ya, yang merah ini trendnya. Dan price earning ratio-nya di bawah 20, yang paling murah, yang paling rendah adalah United Tractor, Bank BTN, dan seterusnya. Yang paling mahal adalah Bank BCA. Meskipun begitu, PE ratio-nya masih masuk akal di bawah 20 ya, karena BCA di antara bank yang menetapkan pertumbuhan laba yang tinggi pada kuartal 2 2025 ini ya, saya baca. Kemudian price to book value di bawah 4, dan ini adalah sebaran harganya dispersion price dispersion-nya di bawah 5 ya, di bawah 5%, ini jauh di bawah 5, 2,13%. Kita perhatikan, ini ada target price, ada stop loss, kemudian yang masuk LQ45 11 ya dari 12 ini, dan saham syariah ada 7 ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menonton video saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.